Salam sahabat Toto, kita akan general reading ya. Kali ini kita akan membahas pertarungan, atau saya lebih senang menyebutkan kompetisi, ya sama aja ya, antara siu ayam, siu kelinci, dan siu kera ya. Jadi kalau untuk siu, para kontestan, para wapres itu adalah untuk Pak Muhaimin adalah siu kuda, Pak Mahfud adalah siu ayam, dan Gibran adalah siu kelinci. Tapi untuk wapresnya kita bahas belakangan. Yang sudah ada permintaan adalah dari capresnya. Nah, pertarungan antara capres ya, yang saya sebut kompetisi ya, kontestan untuk Pak Anies itu adalah siu ayam ya, kelahiran 7 Mei 1969. Kemudian Pak Ganjar itu adalah siu kera, 28 Oktober 68. Dan untuk Pak Prabowo adalah siu kelinci, 17 Oktober 1951. Nah, kita akan lihat bagaimana kalau Indonesia nanti dipimpin oleh seseorang yang bersiu ayam dulu ya. Ini Pak Anies ya, pendaftar pertama. Kemudian ini adalah Pak Ganjar, pendaftar untuk capres kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir mendaftarkan capres adalah Pak Prabowo. Kita lihat bagaimana Indonesia kalau dipimpin oleh ketiga orang ini ya, yang nanti yang paling bagus yang mana. Nah, itu yang silahkan dipilih ya. Walaupun Toto sendiri ya golput ya, seperti yang sudah saya ceritakan, Toto selalu golput ya. Tahun ini, tahun 2024 nanti, ini bukan mengajak loh ya, tapi pandangan Toto sendiri ya tetap akan golput ya. Kita akan lihat aja bagaimana sih Indonesia kalau dipimpin beliau-beliau ini, seperti apa keadaan ke depannya. Belum mencari pemenang ya. Kalau memang sahabat Toto berkenan, siapa kira-kira terawangan yang akan memenangkan di tahun 2024 nanti, baru akan saya bacakan di sesi berikutnya ya, di konten berikutnya. Ini bagaimana tentang kalau A menang, atau Pak Ganjar yang menang, atau P yang menang ya. Antara Pak Anies, bagaimana kalau Pak Anies menang, Indonesia seperti apa sih? Perjuangan, perombakan hal baru, tantangannya banyak ya. Kemudian kalau Pak Ganjar bagaimana? Pak Ganjar memang akan pilih-pilih mana yang harus dilanjutkan dan mana yang harus nggak dilanjutkan ya. Sedangkan Pak Prabowo akan terus berjuang, maju terus pantang mundur, melanjutkan pembangunan yang udah dilaksanakan oleh presiden kita ya, Pak Jokowi ya. Tentu saja karena di situ ada Gibran sebagai wakilnya ya. Yang berikutnya, di Pak Anies akan penuh keberuntungan ya di Pilpres ini, baik di Pilpres maupun sampai di Indonesia pembangunannya seperti apa. Sedangkan di Pak Ganjar akan mendapatkan banyak tekanan. Kita lihat lagi di Pak Prabowo. Nanti baru kita kupas semuanya ya. Pak Prabowo akan memiliki perjuangan yang berat, walaupun dua-duanya akan bisa masih kuat lah ya. Nine of Wands itu mengartikan bahwa banyak rintangan, banyak hambatan, tetapi masih kuat untuk terus melakukan pembangunan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di negara kita. Kartu ketiga adalah Ace of Swords untuk Pak Anies. Kartu ketiga untuk Pak Ganjar adalah Two of Wands. Sedangkan kartu ketiga untuk Pak Prabowo adalah Four of Cups. Nah, di dalam tarot kita nggak bisa baca satu persatu ya, tetapi akan menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Di tebaran 3 kartu ini, bagaimana biasanya saya membagi ke past, present, future ya. Past ini adalah ketika saat ini atau perjuangan sebelum jadi presiden. Presentnya ini adalah keberuntungan, dan future-nya adalah masa depan kita. Begitu juga nih
Pak Ganjar. Past, present, future. Past, present, future. Kita bahas dulu ke Pak Anies ya. Di pas sebelum pemenangan pemilu, Pak Anies akan banyak berjuang banget ya. Akan benar-benar mencurahkan segala sesuatu kemampuan. Karena lawannya memang berat-berat. Di survei juga masih paling rendah ya di survei ya. Tetapi setelah masuk menjadi presiden, banyak diuntungkan, banyak keberuntungan yang akan datang ke Pak Anies. Kemudian di masa depannya banyak tindakan yang dilakukan, akan banyak perubahan, memang sesuai dengan slogannya ya, yaitu perubahan. Sedangkan di Pak Ganjar, di awal bingung membuat pilihan-pilihan, memang karena sudah banyak ya diketahui lepasnya Gibran dari PDIP ya, kemudian beralih pindah ke Golkar ya. Itu yang membuat banyak PDIP termasuk Pak Ganjar sakit hati. Dan di pemilihan nanti memang akan ya begini ya. Kemudian susah diartikan ya. Sebenarnya nggak usah diartikan juga udah tahu apa yang terjadi ya nantinya ya untuk Pak Ganjar. Kemudian untuk kemajuannya setelah pemenang, bila menang itu memang akan dua sisi, dualisme antara prinsipnya sendiri. Pak Ganjar seseorang yang mempunyai prinsip yang kuat. Sesuai kebanyakan orang Jawa Tengah ya, filosofinya adalah filosofi Blangkon ya. Blangkon itu kupluk Jawa itu loh ya, yang bendol mburi ya. Seperti yang dilakukan Pak Jokowi saat ini ya, itu adalah filosofi Blangkon, filosofi Jawa yang kental banget, yaitu bendol mburi. Di depan halus banget, tapi di belakang dia bisa mempunyai rencana dan manuver yang mengejutkan. Walaupun kita tetap tidak membela A dan B ya, karena si A juga banyak si A itu maksudnya PDIP banyak berkontribusi untuk kemenangan Pak Presiden Jokowi yang sekarang ini. Tetapi di lain pihak juga Pak Jokowi harus mempunyai prinsip tersendiri seperti yang nanti dilakukan Ganjar ya. Mempunyai prinsip tersendiri dan dia nggak akan terlalu mau diobok-obok atau diperintah oleh partainya. Memang partai yang mengusung, tapi pilihan tetap ada di tangan rakyat ya. Rakyat mengusulkan, partai membawa, partai adalah kendaraannya. Ya mungkin sifat balas budi sih oke, tapi harus sewajarnya. Nggak boleh kepentingan rakyat dikalahkan oleh kepentingan golongan. Yaitu ya, siapa yang nggak hafal undang-undang dasar dibaca ya, itu adalah kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan. Nah itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini, mementingkan rakyat daripada diperintah oleh golongan tertentu. Kemudian ke Pak Prabowo, di pasnya di yang sebelum pemilu, perjuangannya hampir mirip, pergerakannya begitu cepat ya. Seperti yang dilakukan nih anak muda ya. Pets digambarkan memang sebagai anak muda karena beliau mengambil Gibran sebagai wakil beliau. Kemudian setelah kemenangan, pekerjaan belum mudah ya. Karena pesaingnya juga berat banget. Dan ini adalah pesaing yang intinya udah bersaing lama ya, antara Prabowo dengan Bu Mega ya. Antara Prabowo dan Megawati adalah udah persaingan sejak zaman dulu, waktu Mega menjadi Prabowo menjadi cawapresnya ya, yang akhirnya kalah oleh SBY. Nah inilah yang dibilang mengkhianati. Kita nggak usah bahas karena dulu Prabowo juga mengkhianati, Mega juga mengkhianati Prabowo ya, karena di putaran berikutnya, harusnya di pemilu berikutnya Mega lah wakilnya dan Prabowo adalah capresnya, tapi nggak terjadi karena Mega menyelipkan nama Jokowi sebagai capresnya, bukan mengusung atau mendukung Prabowo. Akhirnya ya sakit hatilah Prabowo ya. Ya jadi kalau masalah mengkhianati di dunia politik, anggap nol. Karena begitulah politik ya, sangat dinamis. Dan semua memang ya omongnya sih untuk kepentingan rakyat ya. Walaupun saya belum bisa menganggap 100% oke ya. Ya nggak akan 100% ya, 70% pun nggak oke ya. Semua mempunyai kepentingan pribadi yang kuat atau kepentingan golongan yang kuat. Itulah makanya saya ya golput aja deh, daripada berdosa ya nantinya milih seseorang yang
saya yakin belum bisa memenuhi untuk menyejahterakan rakyat. Di akhir perjalanan akan banyak mendapatkan masukan. Perjuangan memang enggak mudah, tapi di dalam kepemimpinan Prabowo Gibran akan banyak mendapatkan keuntungan setelah kedepannya terjadi. Anies diuntungkan mungkin di pas pemilihan umum, bisa jadi putaran kedua, dan banyak pemimpin atau pemilihnya PDIP yang akan bergeser ke Anies ya. Cuman perjuangan Prabowo sepertinya nggak akan sia-sia. Kalau dilihat kartu ini sih udah kelihatan banget ya pertarungannya akan seperti apa ya. Walaupun saya nggak akan menyebutkan siapa nanti yang menang, ini kedepannya akan seperti apakah perjalanan Indonesia bila dipimpin oleh beliau-beliau ini. Maka kemajuan yang paling bagus akan diperoleh Ganjar ya. Bisa mencapai sesuatu yang sangat tinggi, bisa mendapatkan sebuah kenaikan taraf hidup, dan bisa melupakan masa lalu. Istilahnya nggak ada sakit hati, dendam, dan yang lainnya. Sedangkan masa depan bila dikerjakan oleh Anies akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang berat dan pergerakan yang begitu cepat, perubahan banyak sekali, yang perubahan yang akan terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan Anies ya. Itu adalah memang perubahan. Sedangkan bila yang memenangkan Prabowo akan lebih damai ya, akan lebih damai karena tinggal melanjutkan aja apa yang udah direncanakan jangka panjangnya oleh presiden lama. Gitu ya, kita akan geser dulu karena kita akan membahas cawapresnya. Cawapresnya Muhaimin adalah Sio Kuda. Jadi gabungan Pak Anies dan Muhaimin adalah Sio Ayam gandeng Sio Kuda. Bagaimana perjalanan ayam kuda? Kita akan lihat ya. Ayam kuda. Nah, nanti baru kita baca semuanya. Ayam kuda. Kita geser dulu kartunya Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Kita lihat bagaimana Indonesia ke depan. Bagaimana Indonesia ke depan bila dipimpin oleh seorang Sio Ayam dan Sio Kuda. Ayam pekerja yang rajin, kuda adalah seorang pekerja keras. Sio Ayam memiliki daya juang yang tinggi, nggak kenal menyerah ya. Semua akan dilakukan dengan benar-benar seluruh daya upaya. Sedangkan Sio Kuda begitu juga, dua-duanya akan mempunyai daya juang yang tinggi. Dan Indonesia ke depannya memang akan seperti ini ya. Indonesia ke depannya akan banyak mengalami pengadilan-pengadilan, banyak peristiwa-peristiwa hukum. Bisa jadi banyak koruptor yang akan dibantai di eranya kalau Pak Anies dan Muhaimin menang ya. Bakal banyak koruptor yang dibantai. Bakal banyak karena ini justice bergabung dengan judgment ya. Akan banyak koruptor yang tumbang. Cuman itu adalah memang pekerjaan yang berat. Ya, pekerjaan berat yang akan dilakukan. Sesuai dengan elemennya Pak Anies adalah tahun 69 elemen bumi ya, dingin. Sedangkan Muhaimin adalah elemen 2024 2025 itu elemen kayu, kemudian 6667 adalah elemen api. Nah, ini nih. Antara bumi dan api nampaknya nggak akan selaras ya. Bumi dan api akan nggak bisa saling menghidupkan. Bumi dan api diam-diam. Api berkobar terlalu cepat, sedangkan bumi itu cenderung dingin dan susah berubah. Itu adalah elemennya Pak Anies ya. Sedangkan Pak Muhaimin cepat sekali manuvernya, cepat sekali perubahannya. Kalau Pak Anies itu tenang menghanyutkan gitu ya. Kenapa sekarang ini Pak Anies banyak dibicarakan, terlalu banyak omong ya, atau pinter omong doang ya di sebagian
orang mengatakan seperti itu memang karena dipengaruhi oleh perpaduan antara Taurus, Pak Anies lahir 7 Mei ya, dan Sio Ayam, yang dua-duanya sebenarnya hanya akan ngomong saat diperlukan. Bila terpisah ya, Taurus sendiri, Sio Ayam sendiri terpisah. Tapi gabungan keduanya ada keinginan besar untuk menyuarakan dan ada keinginan untuk meredam. Tetapi gabungan keduanya membuat sesuatu yang menurut beliau, menurut sionya dan gabungan antara sio dan zodiak Taurus, dia akan membuat sesuatunya yang nggak benar. Menurut dia akan selalu diomongkan dan diomongkan. Itu ya, akan terus banyak berucap. Dan seperti yang diketahui bahwa Taurus itu adalah seseorang pemikir dan penegosiasi yang sangat handal ya. Itu adalah zodiak Taurus. Tapi kita kesampingkan zodiaknya, kita membahas sionya ya. Sio Ayam adalah memang pandai berkokok. Kita lanjutkan dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar dengan Mahfud MD. Pak Ganjar adalah sio kera, Pak Mahfud adalah sio ayam. Nah, ini perpaduan antara sio kera dan sio ayam. Dua-duanya sama-sama lincah, sama-sama menarik ya. Dua-duanya akan benar-benar bertindak cepat banget. Itu yang akan membuat para sio ayam akan banyak memberi kontribusi kepada sio kera. Berbeda dengan kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini hampir wapres, wakil presiden nggak kerja apa-apa ya. Ya karena memang beliaunya udah sepuh ya. Jadi memang nggak diberi beban yang berat atau nggak diberi beban pada beliaunya ya. Pak Jokowi yang semua yang mengambil alih. Tapi berbeda dengan nanti bila Pak Ganjar yang menang berdampingan dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud akan memberi kontribusi yang banyak sebagai sio ayam dan berzodiak Taurus juga ya. 13 Mei 57 ya Pak Mahfud. Sedangkan Pak Ganjar adalah Scorpio dan sionya kera. Sama-sama lincah, sama-sama menarik. Tapi sekali lagi ya, di bacaan Pak Mahfud ada kartu The Tower. Kemudian kepemimpinannya Queen dan Queen. Kepemimpinannya akan banyak dikendalikan oleh Queen. Siapa itu Mbah Queen ya? Kalau di PDIP ya pasti masih akan dikendalikan oleh Megawati. Ya seperti yang sampai sekarang banyak diceritakan bahwa Megawati tetap akan berusaha mendominasi Pak Jokowi ya di dalam keputusan-keputusan dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai. Harusnya ya seorang presiden ya petugas rakyat ya, bukan petugas partai. Wakil partai boleh, tapi kalau petugasnya ya rakyat yang ngebayar. Partai dari mana duitnya? Ya dari rakyat. Itulah demokrasi gitu ya. Tapi kita nggak memojokkan salah satunya ya. Ini lihat aja, lihat kartunya kayak gitu, itu yang saya bacakan. Kemudian bagaimana dengan Prabowo Gibran? Prabowo 17 Oktober 51 Libra dan bersio kelinci. Sedangkan Gibran 1 Oktober 87 Libra juga dan sio kelinci juga ya. Dua-duanya akan selaras di dalam membangun sebuah rencana karena sionya sama dan Libranya sama, tetapi kesulitannya nantinya pasti ya sesuai dengan elemen anginnya akan susah mengambil keputusan. Dan sionya juga begitu ya, kelinci dua-duanya akan bimbang dan ragu, susah untuk mengambil keputusan, akan lebih mengandalkan orang-orang di bawahnya. Nah, akan sering mengandalkan kuda-kuda hitam. Perpaduan antara mereka, sinergi antara keduanya memang akan membuahkan gerbang-gerbang baru dan kebahagiaan-kebahagiaan yang cukup. Tapi akan banyak juga kemandekan atau istilahnya tuh
banyak juga sesuatu yang mangkrak ya. Istilahnya kalau lebih tepat sih saya bilang banyak ya, masih seperti eranya Pak Jokowi ini ya. Nggak banyak koruptor yang kena tangkap ya, beda dengan waktu pemerintahan SBY ya. Kasus korupsi banyak banget, gede-gede kena tangkap ya. Kalau yang sekarang ini hampir mungkin nggak di blow up media ya, tapi itulah yang akan terjadi di pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran nanti. Dan apa sih yang terjadi? Nah, ini yang terpenting ya. Sepertinya Pak Prabowo akan menyerahkan kepemimpinan berikutnya mungkin 2-3 tahun ya kepada Gibran ya. Beliau akan mundur dan sepenuhnya untuk kepemimpinannya akan diserahkan kepada Gibran. Dan apa yang terjadi? Indonesia ya, kemajuan banyak, tapi juga perjuangan berat yang harus dihadapi. Sekali lagi, untuk kasus keuangan, korupsi akan terus masih banyak ya. Itulah kenapa ya tetap saya golput. Salam sahabat tutup.